Apa jadi? Saya meraihkan aja. Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Ya. Isi kenduri arwah tu apa? Apa isi kenduri arwah tu? 5. Yang pertama, doa. Majlis tahlil ni dia ada makna lain. Makna dia ada orang buat bacaan, kemudian jamu makan, kemudian hadiahkan kepada si mati. 6 dan ke-7 menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, jom di video kali ini kita mengaji nih kepada 3-4 ustadz sekaligus, yang dimana 2-nya daripada negara Malaysia, yang 2-nya daripada Indonesia. Ada Dr. Rozaimi, ada Dr. Maza, dan juga ada Ustadz Abdul Somad, dan ada juga Ustadz Idrus Ramli, yang dimana Ustadz ini dijuluki sebagai Ustadz dukun di Indonesia, teman, karena banyak pemahaman-pemahaman daripada beliau ini yang berkaitan dengan kesyirikan, bukan tentang bab fikih teman ya, tapi bab ya kesyirikan lah, pokoknya viral dulu di Indonesia itu. Haram, yang dimana ini bertajuk tentang haram kenduri arwah atau tahlil arwah, hukumnya haram, yang dimana ini disampaikan oleh Dr. Rozaimi dan Dr. Maza, tapi ditanggapi atau pernyataan daripada Dr. Rozaimi dan Dr. Maza ini ada juga tanggapan daripada Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Ramli, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mendengarkan ceramah kali ini, seperti biasa saya Mer React TV ingin mengajak kalian semuanya, khususnya nih yang beragama Islam atau yang sedang nonton video ini tapi beragama Islam, jom kita bersama-sama istiqomah membiasakan diri bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, kita dengarkan dan simak bersama-sama videonya. Let's go. 3. Salah tak kita pergi tahlil meraihkan? Tentang kalau saya pergi tahlil tentang tak gambar, letak kat Facebook, apa jadi? Saya meraihkan aja. Tahlil ni kira kenduri mati dah kan? Ya. Saya tak pergi. Kita tak pergi. Kita tahu niyahah. Kita tahu benda tu yang makruh, dilarang ya. Orang nak menghampirkan diri kepada Allah dengan benda makruh, benda yang Tuhan benci, takkan kita nak pergi? Yang tetangga. Kadang-kadang Ustaz kata sebelah rumah, saya mengajar kat kuliah, dia kata salam sungguh-sungguh Ustaz, saya nak ajak Ustaz pergi kan. Ustaz kalau boleh baca doa sikit Ustaz. Kita kena beritahu, saya minta maaf lah kalau kenduri ni kenduri berkaitan dengan mayat, saya tak pergi, saya minta maaf. Lain kenduri saya pergi, minta hormatlah keputusan saya. Kita ni kadang takut nak cakap. Cakaplah elok-elok, hormatlah pendirian saya, ini pegangan saya. Tapi saya dengan awak tak ada masalah apa, kita kawan lah. Nanti kalau awak buat kenduri lain, saya pergi. Kenduri yang lain kan, hari raya saya pergi. Buat macam tu lah. Kita pergilah rumah dia, kita sebutlah saya minta maaf, saya tak dapat pergi. Saya pegang, kata Ustaz saya kata tak boleh. Tak, yang mati tu ayah dia ni. Okay. Problem. Itu memerlukan pengorbanan. Itulah perjuangan Nabi. Itulah perjuangan sahabat. Dia bukan hanya buang jiran, dia buang, kadang-kadang dia buang keluarga kerana iman. Isi kenduri arwah tu apa? Apa isi kenduri arwah tu? 5. Yang pertama, doa. Yang kedua, makan. Yang ketiga, tazkirah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ikut susah menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ni ada tak dalam Islam? Pertama, doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang mati, takkan diajarkan Nabi salam kepada Aisyah. Aisyah,
bila engkau lalu di perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salam kita ucap di kubur. Maka salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh Lucu dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawaban. Salam pertama wajib dijawab. Salam saya pertama kali tadi. Salam kedua, salam imam nanti sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak wajib dijawab. Tak usah kita jawab. Kalau dijawab aneh. Salam yang ketiga kita tak ingin dengar jawabannya. Itulah doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau tak sampai doa, kalau dia jawab kita mati. Nah, yang kedua, ayat Quran. Sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Apa kata Imam Nawawi? Pelepah korma fasyaqahu nisfain. Dia cucukkan di kubur. Sampai tasbih. Pelepah korma ni bertasbih. Tasbihnya sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apa lagi bacaan Quran orang beriman? Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, berpesan, bila aku mati nanti, bacakan pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bahagian kaki ujung Al-Baqarah. Tengok kitab Ar-Ruh. Yang menulis kitab Ar-Ruh ni siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Ada ustaz dia tak nak pakai dalil-dalil. Dia baca, dia ajak jamaah ramai-ramai baca Fatihah. Untuk almarhum fulan Al-Fatihah. Lepas tu dia tanya, balik tak? Tak balik. Sampailah tu. Kalau tak balik lagi sampai. Enggak tahu. 3. Ya. Makan. Sampai tak sedekah itu. Ketika Ja'far mati meninggal dunia, Ya, kalau pahala itu ditampakkan oleh Allah besar teman-teman ya. Justru pahala tidak nampak, kita tidak tahu sampai apa tidak, tapi yang jelas Dr. Rozemi mengatakan doa bagi orang yang sudah meninggal itu sudah terputus. Pahala sudah terputus, hanya doa yang tidak mungkin teman-teman ya. Hanya doa. Tapi kalau kita khususkan kepada orang yang sudah meninggal, maka itu ada kemungkinan sudah terputus. Kita sudah tidak bisa mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau doa setelah sholat, doa kepada orang yang sudah meninggal, insya Allah sampai teman-teman. Tapi kalau khusus, ritual khusus tapi dihususkan untuk orang yang sudah meninggal, itu mustahil sampai. Mungkin ada kemungkinan mustahil sampai. Nabi isna'u ta'aman li ali Ja'far. Dulu orang-orang Melayu, bila ada orang meninggal, dia datang bawa beras, dia datang bawa air, dia datang bawa gula. Supaya apa? Supaya orang yang kemalangan ni tak susah kita bawa makanan. Tapi kalau ada dia kaya, dia buatkan makanan, maka dia berkata, puan tuan, datuk datin, ini bukanlah harta pinjaman, ini bukan pula punya fakir miskin, ini kami sebagai anaknya yang kaya ingin bersedekah. Bolehkah? Sampaikah? Saat ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, membagi air minum. Sedang air minum sampai, apa lagi sampodeh baung? 4. Apa lagi 4? Ada tazkirah malam itu. Bagilah tazkirah supaya orang tu sabar. Sebab manakala datang as-sadmatul ula, pukulan kematian, susah hati, risau, maka diajak dia watawasau bil haq watawasau bis sabr. Majlis tahlil ni dia ada makna lain. Makna dia ada orang buat bacaan, kemudian jamu makan, kemudian hadiahkan kepada si mati. Hal ini tak berlaku pada zaman Nabi SAW dan tak berlaku, telah wafat Nabi dan tak ada report sahabat buat dan telah wafat.
Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan tidak ada siapa yang buat hal ni. Tak ada report yang buat. Walaupun ada sebahagian orang cuba tabrirkan, justify ke benda ni. Kononnya di kalangan para ulama ada yang menyatakan pernah buat. As-Suyuti menyatakan telah nukilan daripada salaf kepada khalaf bahawasanya amalan mengadakan jamuan. Tapi nukilan yang disebut oleh As-Suyuti itu kita melihat pada riwayat-riwayat tidak seperti yang disebut oleh dia. Dengan menghormati As-Suyuti, tetapi hadis-hadis yang dinukilkan oleh para ulama atau ulama-ulama Syafi'i dan mazhab-mazhab keseluruhannya menukilkan bahawasanya amalan ini, kenduri arwah ni tak ada. Tahlilan. Akan hadir Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh berbagai, termasuk disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mensahihkan hadis ini, di mana kata Jarir, kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayn wa san'at at-ta'am min an-niyaha. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Maka hatta kitab-kitab para ulama, hatta daripada ulama dalam Arab Syafi'i, hatta Nusantara menyebut adapun apa yang diadakan oleh yang kebanyakan manusia daripada mengadakan jamuan sebelum tempun selepas ditanam ia mayat, maka ia perbuatan yang bid'ah dan dibenci oleh agama. Bid'ah dan dan tak ada. Dan kalaupun ada orang kata salaf dahulu ataupun para ulama ada yang buat makanan, mungkin yang mereka maksudkan itu dalam kitab-kitab itu ialah hadis yang diriwayatkan, hadis tentang kematian Ja'far bin Abi Talib. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi disebut lamma jaa na'yu Ja'far, riwayat juga Imam Ahmad selainnya, lamma jaa na'yu Ja'far qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghulun. Bila datang kematian Ja'far, maka hendaklah, kata Nabi, kamu buatlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Itu mungkin maksudnya. Maksudnya apa? Kita yang orang luar ni hantarlah makan kat keluarga si mati, bukan duk pergi tibai nasi dia lagi. Dah lah dia mati nak kena masak pada orang hak tak susah hati apa duk hidup cediang ni. Dia nu dengan masalah family sedih mati malam tu nak kena masak kat kita pula. Adakah munasabah amalan yang seperti itu? Walaupun ada orang Melayu cuba tabrirkan dengan mengambil potongan kitab nu dan kitab ini. Ini adalah amalan yang tidak sabit sama sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang meninggal hari ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ini Ustadz Idrus Ramli, satunya Dr. Rozaimi, hampir mirip namanya teman-teman ya, yang membahas tentang kenduri arwah, yang dimana saya memiliki kesimpulan bahwa Dr. Maza dan Dr. Rozaimi mengatakan kenduri arwah ini hukumnya bid'ah dan haram teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi tidak mencontohkan dan Nabi juga melarang yang namanya kenduri arwah. Artinya memberikan makan kepada orang yang lawat itu hukumnya haram juga kata Nabi. Itu disampaikan oleh Dr. Maza dan Dr. Rozaimi teman-teman. Sekarang ada Ustadz Idrus Ramli, kita dengarkan juga. Ke-5, ke-6 dan ke-7 menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh. Makruh katanya ya. Makruh. Oke teman-teman, itulah video reaction hari ini. Kita semuanya sudah mengaji kepada Dr. Rozaimi, Ustadz Abdul Somad, Dr. Maza dan Ustadz Idrus Ramli. Hukumnya makruh kata Ustadz Idrus Ramli. Hukum daripada kenduri arwah adalah makruh. Yang dimana Dr. Maza dan Dr. Rozaimi mengatakan itu haram. Haram bukan makruh, dan itu bid'ah dhalalah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Hal itu juga ditanggapi oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau kata Ustadz Abdul Somad teman-teman ya, kalau doa kita tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, kenapa Nabi ajarkan kepada Aisyah kalau lewat di kuburan harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya buat itu contoh yang simpelnya teman-teman. Karena ketika kita membacakan itu kata Nabi, orang yang sudah meninggal di kawasan komplek kuburan itu akan merasakan kesejukan
di dalam lahang. Itu. Kalau memang doa itu tidak sampai, Nabi mungkin tidak mengajarkan hal itu kepada Aisyah. Itu ucapan salam, bukan doa yang dimaksud tidak sampai itu, teman-teman ya. Kalau menurut saya, doa yang ada ritual khusus untuk orang yang sudah meninggal. Misal kenduri arwah, itu kan ritual khusus, tahlilan. Itu mungkin tidak sampai kalau menurut saya. Tapi kalau doa kita memang dihajatkan kepada orang yang sudah meninggal, ya Allah, fulan si fulan semoga kuburannya luas, lapang, diampuni dosanya, mungkin sampai karena doa itu. Kalau kita kenduri arwah mengirim pahala kepada yang sudah meninggal, itu sudah terputus, teman-teman ya. Mungkin sudah terputus seperti itu. Oke. Silahkan dikoreksi apabila ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, silahkan teman-teman koreksi, saran dan kritiknya tertara di kolom komentar. Silahkan teman-teman kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan pahala juga. Amin amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel Mer React TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.